Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas auditing tentang profesi akuntan publik. Saya Rina Fitrianingrum dan teman saya Arum Fitri Cahyanti, Vina Fauzia, Siti Fatimah Oktaviani, dan Aliatul Ilminida. Pengertian akuntan publik. Profesi akuntan publik, profesi berasal dari kata Latin profes yang berarti pengakuan atau pernyataan di muka umum. Menurut Bukhari dalam Harifah 1999, konsep profesi mengandung dua dimensi pengertian. Dimensi pertama berkaitan dengan sifat kegiatan, yaitu kegiatan mencari nafkah dan kegiatan untuk kesenangan semata-mata. Dimensi kedua berkaitan dengan tingkat kemahiran. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 PMK 01/2008 tentang jasa akuntan publik, di mana setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang diakui oleh pemerintah. Perizinan akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun atau dapat diperpanjang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Vina Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai profesi akuntan publik. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan. 1. Memiliki sertifikat tanda lulus USAP yang diterbitkan oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik. 2. Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti PPL paling sedikit 60 satuan kredit PPL atau SKP dalam 2 tahun terakhir. 3. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 jam. 4. Berdomisili di RI yang dibuktikan dengan KTP. 5. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 6. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik. 7. Tidak pernah dipidana. 8. Menjadi anggota IAPI. 9. Membuat surat permohonan, melengkapi formulir permohonan izin akuntan publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar. Kantor-kantor akuntan publik yang ada saat ini dapat memberikan jasa-jasa penjamin. Salah satunya adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan atau asersi suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ada 3 jasa atestasi, yaitu 1. Audit atas laporan keuangan historis. 2. Review atas laporan keuangan historis. 3. Jasa atestasi lainnya. Mengenai audit atas laporan keuangan historis, bentuk jasa atestasi yang dilakukan auditor. Dalam pemberian jasa ini, auditor menerbitkan laporan tertulis yang berisi pernyataan pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Begitu pula tentang review atas laporan keuangan historis mencakup 4 hal. 1. Jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. 2. Banyak perusahaan non-publik menginginkan jaminan atas laporan keuangannya dengan biaya murah. Audit atas laporan keuangan menghasilkan jaminan yang tinggi. 3.
Sedangkan review hanya menghasilkan jaminan yang moderate atas laporan keuangan, dan untuk mendapatkan jaminan sedemikian dibutuhkan bukti yang lebih sedikit. 4. Review untuk keperluan tertentu dipandang sudah cukup memadai dan dapat dilakukan oleh akuntan publik dengan biaya pemeriksaannya lebih murah. Oke, kemudian ada struktur organisasional kantor akuntan publik. Yang pertama ada kantor akuntan publik lokal, di mana satu atau dua kantor bergabung menjadi satu dan dijalankan oleh para akuntan yang terdaftar dan profesional. Kemudian yang kedua ada kantor akuntan publik regional, di mana cabang dari kantor akuntan publik lokal yang terdapat di daerah-daerah. Kemudian yang ketiga ada kantor akuntan publik nasional, di mana kantor ini terdapat di pusat-pusat kota saja. Dan kemudian yang keempat ada kantor akuntan publik internasional, di mana kantor ini hanya mengenai kasus-kasus yang sangat besar dan perusahaan raksasa, contohnya berada di kantor akuntan publik Amerika. Kemudian ada juga standar akuntan publik. Yang pertama ada standar auditing, kemudian standar atestasi, kemudian yang ketiga ada standar jasa akuntansi dan review, kemudian yang keempat ada standar jasa konsultasi, kemudian yang kelima ada standar pengadilan, dan kemudian yang keenam ada standar aturan eka kompartemen akuntan publik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang standar akuntan publik. Yang keempat, yaitu Kantor Akuntan Publik Internasional. Terlepas dari ukurannya, bagian besar kantor akuntan publik terdaftar dibangun oleh struktur organisasi serupa yang terdiri dari 1. Auditor staff, 2. Auditor senior, 3. Manajer, yang keempat rekan atau partner. Auditor staff yaitu seorang bergabung pertama kali dengan kantor akuntan publik. Auditor senior disebut juga auditor penanggung jawab, yakni auditor yang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, manajer. Manajer yaitu manajer pada kantor akuntan publik biasanya mempunyai paling tidak 5 tahun pengalaman dalam akuntansi publik. Yang keempat, rekan atau partner adalah orang-orang yang memiliki kantor akuntan publik. Mereka mengemban tanggung jawab penuh atas kegiatan-kegiatan kantor akuntan publik dan prakteknya serta memegang peran utama dalam pengembangan klien. Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode Etik Akuntansi Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Kode Etik Akuntan secara umum yang mengatur hal-hal seperti kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, dan pelaksanaan kode etik dalam penyempurnaannya. Baik, yang kedua untuk kode etik khusus untuk akuntan publik. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua kecakapan profesional, ketiga tanggung jawab terhadap klien, dan tanggung jawab terhadap rekan seprofesional, yang kelima tanggung jawab lainnya. Kemudian yang ketiga, penutup hanya berisi pasal, yaitu mengatur tanggal berlakunya kode etik akuntan Indonesia. Kemudian salah satu contoh dari profesi akuntansi publik salah satunya yaitu auditing, yang merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian atau informasi tersebut. Kemudian tujuan auditing ada beberapa macam, salah satunya ada 7 macam, yaitu yang pertama kelengkapan, kedua ketepatan, ketiga eksistensi, yang keempat penilaian, yang kelima klasifikasi, kemudian yang keenam pisah batas, yang ketujuh pengungkapan.
Kemudian audit pada umumnya dibagi menjadi 3 golongan. Salah satunya audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, kemudian yang lainnya audit investigatif. Audit laporan keuangan merupakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas yang akan menghasilkan pendapat dan kelengkapan laporan tersebut. Kemudian akuntan kepatuhan merupakan akuntan dengan proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur yang telah berlaku. Kemudian yang ketiga, audit operasional, penelaah secara sistematif aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, audit investigatif, yaitu serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi untuk mengungkapkan kejadian sebenarnya dalam rangka pembuktian dan mendukung proses hukum. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.